Gimana ya rasanya kalau sebuah revolusi yang janjiin surga malah berakhir jadi neraka? Hari ini, kita bakal bedah tuntas salah satu cerita sindiran politik paling dahsyat yang pernah ada. Animal Farm-nya George Orwell. Pasti banyak dari kita yang udah nggak asing lagi sama cerita ini kan? Kisah klasik tentang harapan, pemberontakan, dan pengkhianatan yang, bikin nyesek. Sebuah cerita yang nunjukin gimana janji kebebasan itu bisa dengan cepatnya dipelintir jadi rantai penindasan yang baru. Kutipan ikonik ini nih tujuan akhir yang tragis dari cerita kita. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai ke situ? Oke, yuk kita mundur ke awal. Kita bakal telusuri gimana api idealisme yang awalnya berkobar-kobar itu pelan-pelan padam, terus digantiin sama korupsi yang dingin dan kejam. Oke, jadi cerita kita ini dimulai di peternakan Manor. Pemiliknya Tuan Jones yang pemabuk dan cuek banget. Buat para binatang di sana, hidup itu, ya ampun, sengsara banget. Isinya cuma kerja keras dan umurnya pendek pula. Di tengah semua keputusan asaan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Ada seekor babi tua yang bijaksana, namanya Major. Dia ngasih pidato yang benar-benar membakar semangat. Intinya, semua penderitaan ini salah manusia. Dan dia nanamin satu ide yang bahaya banget, pemberontakan. Tuduhan si Major ini spesifik banget dan nyelekit. Katanya, manusia itu cuma konsumsi, tapi nggak pernah menghasilkan apa-apa. Mereka itu parasit yang cuma nyolong susu, telur, tenaga, tanpa pernah ngasih balik. Para binatang ini kerja banting tulang sampai mati cuma buat bikin kaya para penindas mereka. Nah, inilah pembenaran moral yang jadi bensin buat revolusinya. Dan gak lama setelah pidato itu, kesempatannya datang gitu aja. Si Tuan Jones, karena mabok, lupa ngasih makan para binatang. Ya jelas, karena lapar mereka ngamuk dan terjadilah pemberontakan. Coba deh bayangin gimana senengnya mereka waktu itu. Jones berhasil diusir. Dan buat pertama kalinya peternakan itu jadi milik mereka. Mereka bakar semua simbol perbudakan. Cambuk, kekang, semua alat-alatnya Tuan Jones dalam api unggun kemenangan. Mereka akhirnya bebas. Nah, buat jadi panduan masyarakat baru mereka, para babi yang emang dianggap paling pinter, bikin 7 perintah. Anggap aja ini konstitusi utopia mereka, hukum suci yang harusnya nggak akan pernah bisa diubah. Tapi, bahkan di tengah perayaan itu, ada satu pertanda aneh. 5 ember susu yang harusnya jadi milik bersama, tiba-tiba hilang. Lenyap gitu aja. Kemana ya perginya? Nah, ini dia nih, bibit pertama dari semua masalah yang bakal datang. Dan bener aja, nggak lama, para babi langsung ngambil alih kepemimpinan. Mereka nggak kerja fisik ya, cuma ngarahin dan ngawasin aja. Dan nggak butuh waktu lama juga, mereka mulai ngambil hak-hak istimewa buat diri mereka sendiri. Disinilah ironi pertama muncul. Kesetaraan yang baru aja mereka perjuangin, udah mulai terkikis. Dengan alasan mereka ini pekerja otak, para babi ngerasa berhak dapat lebih. Susu dan apel yang hilang itu ternyata ya jadi jatah eksklusif mereka. Dan muncullah Squealer, si jagoan propaganda. Cerdik banget dia. Dia nggak ngebantah soal hak istimewa itu, tapi malah dibingkai seolah-olah itu pengorbanan. Senjata andalannya rasa takut. Dia selalu bilang, kalian tahu apa yang bakal terjadi kalau kami para babi gagal? Jones bakal balik lagi. Ancaman itu jadi pembenaran buat semua ketidakadilan. Ide-ide revolusi yang tadinya kompleks akhirnya disederhanain jadi satu slogan doang. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat. Slogan ini diteriakin terus-terusan. Tujuannya, ya buat nutupin perdebatan dan matiin pikiran kritis. Gampang banget kan? Nah, di dalam lingkaran kepemimpinan babi ini, ada konflik besar antara dua tokoh. Ada Snowball, si pemikir yang idealis, dan Napoleon, si babi yang pragmatis dan haus kekuasaan. Pertarungan mereka berdua inilah yang bakal nentuin nasib peternakan binatang. Perbedaan mereka tuh jelas banget. Snowball, si visioner, mimpinya soal kemajuan, teknologi, mau bikin kincir angin. Sementara Napoleon, dia licik, dia cuma peduli satu hal, gimana caranya ngumpulin kekuasaan sebanyak-banyaknya. Peternakan ini benar-benar di persimpangan jalan. Pas debat terakhir yang sengit, argumen Snowball yang berlian itu berhasil merebut hati para binatang. Kelihatannya, untuk sesaat, demokrasi bakal menang. Tapi tiba-tiba, Napoleon ngeluarin suara rengekan bernada tinggi. Dan itu sinyalnya. Momen di mana aturan mainnya berubah total.
udah bukan lagi soal adu argumen. Dan terjadilah kudetanya. Kekuatan brutal menggantikan perdebatan. 9 anjing besar yang ternyata anak-anak anjing yang diam-diam dibesarkan Napoleon nyerbu masuk dan ngejar Snowball sampai dia kabur dari peternakan selamanya. Demokrasi di peternakan binatang tamat. Tapi kan aneh, Napoleon kan nentang kincir angin. Kok bisa cuma 3 minggu kemudian dia ngumumin kalau kincir angin itu bakal tetap dibangun? Gimana coba logikanya? Yah, tentu aja. Squealer datang lagi dengan penjelasan yang super ngaco. Dia bilang kincir angin itu sebenarnya ide Napoleon dari awal. Penentangan itu cuma taktik katanya. Taktik cerdas buat nyingkirin Snowball yang dianggap berbahaya. Gila kan? Sejarah ditulis ulang di depan mata mereka sendiri. Hidup di bawah Napoleon itu benar-benar jadi kediktatoran yang brutal. Nggak ada lagi debat. Dan Snowball, dia jadi kambing hitam buat semua masalah. Panen gagal, salah Snowball. Kincir angin runtuh, pasti gara-gara Snowball. Dan inilah pengkhianatan yang paling parah. Perintah ke-6, tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain, salah satu pilar utama mereka, dilanggar terang-terangan. Tontonan eksekusi massal ini nyebarin teror dan mastiin nggak ada lagi yang berani melawan. Kita akhiri pembahasan ini dengan kesadaran tragis dari salah satu karakter, Clover. Dia dan binatang lainnya akhirnya sadar. Mimpi mereka tentang kebebasan dan kesetaraan udah hancur total. Malah digantiin sama tirani yang mungkin lebih parah dari zaman Tuan Jones. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Gimana bisa sebuah cita-cita yang begitu luhur berbalik arah jadi sesuatu yang begitu mengerikan?